Ronde 3 teman-teman. Bagaimana kita mengetahui ronde pertama dan yang kedua di Grand Final Chess Able 2024 ini Ali Reza menjadi pemenangnya? Ada apa dengan Magnus Carlsen? Apakah di partai yang ketiga ini dia tumbang kembali? Kita saksikan teman-teman. Dan yang pasti di sini terlihat sangat langkah posisional. Magnus Carlsen di sini Elo rating 2876 dan Ali Reza Firoja 2849. Siapkan konsentrasi tinggi. Sebelumnya, nyalakan dulu tombol subscribe dan loncengnya bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Kali ini Magnus Carlsen memegang buah putih. Dia pun memulai dengan pion D4. Ali Reza Firoja langsung kuda ke F6. Di sini terjadilah pembukaan Indian defense, teman-teman. Bagaimana putih merespon gajah ditempatkan ke F4 dan hitam merespon pion D5. Magnus Carlsen, pion ke E3. Pion mengajak pertukaran, diabaikan oleh putih, lebih menjaganya ke pion C3. Hitam aktif kuda ke C6, lalu putih aktif kuda ke D2, membawa pion E5 untuk kedepannya. Gajah ke D3, hitam gajah ke D6. Persiapan rokade sayap raja, tetapi langsung dilakukan penyerahan permainan setelah gajah pukul gajah disambut oleh menteri pion F4 yang terjadi. Pion pukul pion, dipukul oleh pion. Hitam langsung persiapan dan melangkahkan rokade sayap raja, teman-teman. Magnus Carlsen memainkan kuda ke F3. Permainan pun berlanjut, masih langkah posisional dalam langkah pembukaan Indian defense, pion B6 dan pion A3, pion A5, lalu putih membalas menteri ke E2. Ali Reza Firoja menempatkan gajahnya ke B7, Magnus Carlsen langsung rokade sayap raja. Hitam dengan kondisi seperti ini, manuver kuda ke E7. Perempatan benteng menguasai jalur C, itu langsung dipatahkan oleh Ali Reza Firoja, mengajak pertukaran. Magnus Carlsen mengabaikan, memainkan langsung pion G4, terlihat gratisan. Tapi sebelum kita melangkahkan aslinya, apabila kuda berharap ini pion gratisan, maka putih akan melangkahkan di sini langkah yang cerdik, teman-teman. Gajah ke H7. Tempo skak. Dan apabila raja pukul gajah, maka kuda tempo skak. Membuka menteri memukul kuda dan pion tersebut telah bertukar. Jika dilanjutkan, menteri bisa ditempatkan ke H5. Ini ada ancaman skakmat apabila menteri ke H7. Masih bisa diantisipasi, teman-teman. Hitam bisa melangkahkan kudanya ke F5. Jika masih dengan tujuan awal, menteri ditempatkan ke H5, maka kuda hitam tempatkan saja ke H6. Masih terlihat berlimbang. Tapi langkah ini tidak diambil oleh Ali Reza Firoja. Coba kita kembali ke partai aslinya. Putih telah melangkahkan pion G4, hitam langsung menempatkan kudanya ke E4. Setelah ancaman kuda tersebut 3 kali dilakukan oleh Magnus Carlsen, penyerahan permainan terjadi. Setelah kuda pukul kuda disambut oleh pion. Walaupun pion bertumpuk, di sini langsung dipukul benteng oleh benteng dan disambut oleh benteng. Penempatan kuda ke C6 membawa gajah mengajak kembali pertukaran. Setelah gajah pukul gajah disambut oleh menteri. Menteri mengancam pion B6. Kuda membuka ruang bagi menteri untuk melindungi pionnya. Ada kuda ke F3. Permainan berlanjut, kuda ke G6. Lalu putih penempatan menteri ke B7. Di sini pion E5 dimainkan mengajak pertukaran, benteng langsung mengancam menteri, dan simpelnya menteri mundur ke D8. Pion pukul pion. Pion mengajak kembali pertukaran, tetapi setelah benteng mengancam menteri, ada 2 pilihan bagi putih. Ada gratisan pion D4 dan pion B6. Kita berandai sementara apabila putih memukul pion dengan pion yang ada di D4, maka hitam mempunyai peluang. Menteri mengancam pion B2 dan
Ada ancaman skakmat apabila menteri ke E2 dan kuda jelas mendukungnya ke F4 nantinya. Skakmat di G2 menteri. Bagaimana teman-teman? Yaps, itu analisis. Dan langkah aslinya Magnus Carlsen tidak memukul pion D4 tetapi memukul pion B6 dengan menteri. Kelanjutan dari permainan ini, Ali Reza Firoja melakukan penyerahan permainan setelah kuda pukul kuda disambut oleh menteri. Di sini tercipta peluang bagi Magnus Carlsen untuk terus melakukan penyerahan permainan. Menteri menolak dan raja naik ke G2. Hitam penempatan menteri ke B5. Ada tempo skak didapatkan ke E2, maka dari itu putih mengantisipasi raja bergeser ke F2. Teman-teman, pion F5 dimainkan, lalu pion pun mengabaikannya dan pion F4 dimainkan. Di sini tidak bisa pukul pion dengan pion karena itu bukan gratisan. Kan menteri bisa saja langsung pukul pion karena pion sedang dipin oleh benteng. Yups, ini langkah analisis. Magnus Carlsen menciptakan peluang karena dia memiliki satu buah pion yang berlebih, maka dia mengajak pertukaran menteri. Tempo skak harus dipukul, setelah menteri pukul menteri disambut oleh benteng, pion pukul pion, raja memukul pion. Sekarang kita menyaksikan bagaimana si raja endgame Magnus Carlsen memenangkan permainan ini karena mendapatkan ataupun berlebih satu pion. Raja diancam, hitam menaikkan rajanya, raja mundur ke D1, lalu hitam ke G6 mengancam pion, pion melindungi pionnya. Kali ini raja mengancam pion, lalu raja mengancam benteng, dan benteng ditarik ke H3 mengancam pion H4 dua kali. Kembali mengancam pion, dilindungi oleh raja. Magnus Carlsen langsung menarik bentengnya melindungi pion yang ada di H4. Raja kembali ke H5 mengancam pion dua kali. Tidak banyak pilihan, benteng langsung bergegas. Setelah pion ke G6, pion dipukul oleh benteng dan pion dipukul oleh raja. Permainan masih berlanjut, pion B4 dimainkan, raja ke G4 oleh hitam. Pion A4 dimainkan dan raja ke F4. Beginilah cara Magnus Carlsen untuk memenangkan permainan teman-teman. Ada empasan dilakukannya dan pion G5. Pion berupaya untuk promosi. Benteng pukul pion, pion A5 dimainkan, pion G4 dimainkan, pion B6 dimainkan, pion G3 dimainkan, pion B7 dimainkan. Ali Reza Firoja menyerah. Kalian juga tahu, ini sudah tidak bisa diselamatkan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Langkah posisional yang diperlihatkan oleh Magnus Carlsen sangat rapi. Tentunya dalam pertandingan ini kita bisa ambil ilmunya. Karena bagi saya, analisis yang diberikan sangatlah sederhana untuk dipahami. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.